Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita lanjutkan episode kedua dari judul 5 solusi Gus Baha terhadap potensi konflik umat Islam di Indonesia. Jadi kita masuk pada bahasan. Tadi kan kita ulang sedikit bahwa kita tahu adanya potensi konflik umat Islam di seluruh dunia, khususnya di Indonesia itu dari informasi hadis misalnya, wa inna ummati sataftariqu ala sintaini wa sab'ina firqatan kulluha finnari illa wahidatan wa hiya al jamaah. Juga hadis wa taftariqu ummati ala salasin wa sab'ina millatan kulluhum finnari illa millatan wahidatan. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Itu dari hadis. Kita juga tahu potensi tersebut dari fakta sejarah bahwa dulu umat Islam ketika zaman Rasul disebut muslim, kemudian berkembang. Setelah konflik Sayyidina Ali ada Muslim Aswaja dan yang lainnya. Periode berikutnya ada Muslim Aswaja Indonesia plus yang lainnya. Kemudian ada Muslim Aswaja Indonesia struktural plus yang lainnya. Kemudian ada Muslim Aswaja Indonesia individual dan yang lainnya. Nah itu apa istilahnya potensi konflik yang kita tahu nih ada. Kemudian kita cek fakta lapangan di Indonesia. Fakta lapangan di Indonesia itu kita melihat adanya berbagai macam tuduhan ahli bid'ah dan khurafat kepada Aswaja, adanya tuduhan aliran sesat dan keras kepada Wahabi Indonesia, adanya tuduhan aliran takfiri dan radikal kepada Salafi Indonesia, adanya tuduhan khawarij garis keras kepada ormas tertentu di Indonesia, adanya tuduhan ahli zina kepada Syiah Indonesia karena konsep kawin mut'ahnya, adanya tuduhan penambah nabi palsu kepada Ahmadiyah Indonesia, kemudian yang ketujuh adanya tuduhan teroris dan mengusung paham khilafah kepada jamaah tertentu di Indonesia. Nah sekarang kita cek lapangan yang kedua ini. Apakah potensi konflik di Indonesia, umat Islam Indonesia sudah ada, sudah terjadi atau belum? Yaitu fakta lapangan yang kedua kita bisa melihat di tubuh partai politik. Nah kita sama-sama tahu bahwa meskipun tidak terucap nih, partai politik umat Islam di Indonesia kan nih kalau secara nasional itu kan biasa dibedakan ada partai nasionalis, ada partai religius, di tengah ada partai nasionalis religius. Siapa partai nasionalis? Itu kan ketahuan partai A, partai B, partai C. Siapa partai religius? Ketahuan juga partai A, partai B, partai C. Siapa partai yang stay di tengah yang nasionalis? Ketahuan juga. Kita lihat aja ADART-nya. Siapa yang mengusung nasionalis asasnya, siapa yang asasnya religius, siapa yang asasnya religius nasionalis. Satu. Nah sekarang dalam partai religius di sini kita artikan partai Islam lah, partai umat Islam kira-kira begitu. Nah di dalam partai religius itu pun kemudian kita sama-sama tahu ada partai yang berafiliasi kepada paham Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai mayoritas di Indonesia. Kemudian ada partai yang berafiliasi kepada paham Wahabi Indonesia dan Khawarij misalnya. Kemudian ada partai yang berafiliasi kepada selain kedua paham itu, kepada paham Khawarij, radikal, takfir misalnya. Ada, kita sama-sama tahu. Oh, si itu lagi, si itu tuh. Kalau di dalam partai si itu Aswaja, si itu Wahabi, si itu ketahuan kan? Nanti di dalam demo-demo ketahuan, oh si itu Aswaja. Kira-kira begitu. Cuman karena kita umat Islam Indonesia yang bijaksana, nggak tunjuk tangan gitu ya, sama-sama tahu lah. Artinya apa? Di dalam internal umat Islam sendiri pun ada persaingan. Wah ini yang menang harus Muslim Ahlus Sunnah nih. Ini yang menang harus Muslim Wahabi dan Khawarij nih. Yang menang harus Muslim Salafi dan garis keras lainnya, kan begitu. Ya, makanya terkadang ada kalau dalam konteks politik nih, biasanya kita itu ya demi merebut suara nggak mengatakan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah pilih presiden A, coblos partai A, nggak begitu. Pasti dia ngomongnya umat Islam Indonesia harus memilih presiden A. Itu mantapnya kalau dalam urusan politik seringkali bersatu. Minimal dalam opini. Nanti yang lainnya pun begitu, nggak akan mengatakan Muslim Indonesia, Wahabi dan Salafi harus pilih presiden A, harus coblos partai
Enggak, dia akan bilang Muslim Indonesia. Jadi semuanya mengaku Muslim, mengaku bersatu, itu mantapnya itu di sana. Nah kemudian yang ketiga pun sama, Muslim yang garis keras takfiri, yang Syiah, yang Ahmadiyah akan mengatakan begitu. Umat Islam Indonesia harus memilih Presiden C. Umat Islam Indonesia harus memilih Partai C. Dia nggak akan bilang umat Islam Syiah Indonesia harus memilih Partai C. Umat Islam radikal atau teroris Indonesia harus memilih Partai C. Enggak. Itu alhamdulillah, berarti ada kesadaran bersama dalam hal-hal tertentu menjadi bahwa kita itu sama-sama muslim, walaupun kita aswaja, walaupun kita wahabi, walaupun kita khawarij, walaupun kita syiah, kita masih bisa nebeng di bawah nama kira gitu. Nah itulah anak-anak Indonesia. Pada istilahnya pada konteks tertentu dia kekeh pengen disebut aswaja, pengen kekeh disebut wahabi. Tapi pas giliran pilpres pemilu, kita Islam kayak gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Itulah dinamika umat Islam Indonesia. Mudah-mudahan sama-sama tetap bersaudara, bersahabat, sama-sama nanti masuk surga ya Allah Subhanahu wa taala, baik yang transit dulu ke neraka maupun yang tidak. Yang penting kita sama-sama mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya solusinya nih. Nah, setelah kita tahu potensi konflik umat Islam baik secara internasional di dunia maupun secara nasional di Indonesia itu ada. Dan setelah kita membaca fakta di Indonesia baik secara fakta politis maupun secara sosiologis, konflik itu potensinya ada dan memang sudah terjadi. Meskipun alhamdulillah sampai saat ini kebanyakan hanyalah konflik-konflik yang sifatnya verbal. Caci maki di dunia maya, caci maki di dunia nyata, dari kecil yang diajarkan itu saja. Nah, lalu kalau ini sudah terjadi, sudah kadung terjadi nih, apa yang harus dilakukan umat Islam supaya apa? Supaya dia bisa selamat di dunia dalam artian mendapatkan ridho Allah, dan kemudian selamat di akhirat dalam artian mendapatkan ridho Allah. Itu apa yang bisa dilakukan? Nah, maka solusi pertama Gus Baha yang ditawarkan itu, betapapun kita berkonflik dengan sesama muslim, satu pantangannya, jangan sampai kita mengkafirkan orang lain. Jangan sampai kita mengatakan, hei kelompok kafirin. Misalnya orang-orang aswaja mengatakan kepada yang lainnya, hei kelompok orang-orang kafirin, jangan bikin kacau di Indonesia. Misalnya, jangan sampai begitu. Kelompok yang lain, misalnya kelompok Wahabi Indonesia mengatakan kepada kelompok lainnya, wahai kelompok kafirin Indonesia, jangan buat kacau Indonesia. Jangan sampai mengatakan kafir. Kenapa? Karena kalau kita, kata Gus Baha itu, sampai mengucapkan ya kafir kepada saudara muslim yang lain, maka potensinya dua. Kalau bukan kita yang jadi kafir, dihukumi kafir maksudnya, maka mereka yang dihukumi kafir. Nah, daripada begitu, dengan kata lain kan kita memasukkan diri kita sendiri ke dalam neraka atau memasukkan ke dalam neraka. Nah kalau begitu udah, supaya kita nggak masuk, orang lain masuk, diem, jangan sampai bilang kafir, kira-kira begitu. Dalilnya mana? Nah dalil yang suka disebut Gus Baha misalnya, idza qala rajulu li akhihi ya kafiru faqad ba'a biha ahaduhuma. Apabila seorang laki-laki berkata kepada saudaranya, hai kafir, maka salah seorang dari mereka kembali membawa dosanya. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah dan riwayat Ahmad dan Bukhari dari Ibnu Umar. Tentu status hadis ini sahih. Apabila seseorang menuduh kafir kepada orang Islam, maka akibat tuduhan tersebut akan kembali kepada salah seorang dari mereka. Sudah jelas ya? Jadi betapapun kita dalam tanda petik nih berkonflik dengan saudara-saudara kita yang beda aliran, jangan sampai kata-kata kafir itu keluar dari mulut kita untuk mengafikan saudara kita. Kenapa? Kemungkinannya kalau bukan mereka yang kafir, kita yang kafir. Nah daripada begitu, yaudah kita sama-sama damai deh, biar sama-sama nggak kafir, biar sama-sama masuk, kira begitu. Satu. Solusi pertama ya, jangan sampai mengkafirkan orang lain ya. Mau berdebatlah, mau berkonflik lah. Kalau harus gitu kan, kalau berkonflik kok. Nah solusi, ya sebaiknya jangan berkonflik.
karena kita bersaudara kok, kira-kira begitu. Banyak yang mempertemukan kita, sama-sama tumpah darah Indonesia, sama-sama negara kesatuan Indonesia, sama-sama Muslim, sama-sama banyak yang menyamakan kita. Lalu kenapa yang kita ingat yang beda-bedanya saja? Lanjut. Nah, solusi kedua dari Gus Baha itu, jangan sampai saling bunuh. Betapapun kita benci terhadap kelompok lain sesama umat Islam, betapapun kita tidak sepakat dengan kelompok lain, yang misalnya yang Aswaja nggak sepakat dengan Wahabi, dengan yang Syiah dan Khawarij, satu, jangan sampai saling bunuh. Dalilnya mana? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan biha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu adzaban 'azima. Artinya, dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya dan melakukannya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran surat An-Nisa ayat 93. Pada hadis yang lain, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salatu wa awwalu ma yuqdha bainan nasi bittimai. Yang pertama dihisab dari seorang hamba Allah adalah salat, dan yang pertama diputus di antara orang-orang yang bersengketa adalah dalam hal darah. Nah, ini yang saya ingat dari pesan Gus Baha itu. Bahwa begini, kita hidup di dunia umat Islam, asalkan tidak melakukan, istilahnya apa ya, asalkan kita masih sholat dan asalkan kita tidak membunuh orang lain, itu kita bisa aman hidup senyata-nyatanya. Saya ulangi, asalkan kita tidak meninggalkan sholat dan asalkan kita tidak membunuh orang lain, kata Gus Baha, maka kita itu bisa hidup senyantai-nyantainya. Artinya apa? Artinya potensi kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada sangat besar. Tetapi kalau kita sampai meninggalkan sholat atau sampai membunuh orang lain, maka potensi diampuni tentu kalah besar dengan yang tadi itu, yang sholat dan yang tidak membunuh. Tapi tetap semuanya kembali kepada hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga dengan ini, nah ini kan terjadi kalau kita sudah berkonflik atau karena suatu hal kita misalnya berkonflik dengan sesama umat Islam berkelompok lain, yaitu pantangannya jangan sampai membunuh. Karena kalau sudah membunuh, nah itu kata di dalam ayat khalidan fiha. Jadi istilahnya kita khalidan itu bukan karena konflik, tapi karena pembunuhnya. Dengan katanya ya konflik lah sebagai romantika umat beragama, tapi jangan sampai keterlaluan, apalagi sampai saling bunuh. Patahnya seperti itu. Kalau cuma sekedar mengatakan kamu salah, saya benar, kamu salah, biasa dalam perdebatan. Bahkan kalau dilakukan secara sopan dan santun, baik dan benar, itu menjadi bagian dari dinamika khazanah umat Islam. Tapi kalau dilakukannya dengan nggak sopan, nggak baik dan benar, nah itu dia yang kemudian jadi masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi gitu kan, kalau dalam hadis yang lain kan dikatakan kalau sholatnya bagus, maka insya Allah amal-amal yang lainnya pun bagus. Nah, kalau dia tidak membunuh, insya Allah amal-amal yang lain juga akan diampuni. Itu ya solusi yang kedua dari Gus Baha. Solusi yang ketiga, jangan sampai menuduh zina. Karena apa? Karena kalau kita menuduh zina, maka konsekuensinya kita yang benar atau yang dituduh yang benar. Kan begitu? Tidak ada pilihan. Dengan kata lain sebetulnya kalau kita menuduh orang lain berzina, itu sama saja dengan menjerumuskan satu dari dua ke dalam hukuman itu. Kalau bukan kita, ya dia. Kalau bukan dia, ya kita. Kalau kita lebih baik diam supaya sama-sama selamat. Nah, kecuali dalam konteks-konteks yang resmi, misalnya karena di pengadilan atau karena konsultasi pada alim ulama yang kompeten atau faknya itu nggak masalah. Jadi jangan diumbar
bahwa mungkin kita dalam kehidupan sehari tahu tetangga kita begini-begini, udah diem aja. Kecuali kalau kita mau amar ma'ruf nahi mungkar itu kan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Kalau enggak, ya udah diam aja, nggak usah ember lah, diceritakan ke sana, diceritakan ke sini. Hibah namanya. Kalau sampai begitu sesungguhnya kita itu sedang menjerumuskan diri kita sendiri ke dalam kesalahan, bahkan ke dalam neraka, atau menjerumuskan teman kita yang bisa jadi berjaya tidak itu. Jadi pilihannya adalah diam atau katakanlah demi kebenaran. Kan itu ya. Yang ketiga, kalaupun terjadi konflik antara kita sahabat Islam, jangan sampai tuduh zina Tapi kalau sekarang udah ngeri, kalau lihat di dunia maya itu justru menuduh orang lain selingkuh, menuduh orang lain pacaran gak jelas, berzina, itu kayak menjadi sebagai sebagai kebiasaan lah, kebiasaan cari duit dunia YouTuber mungkin gitu kan. Dan kita lanjutkan solusi yang keempat, jangan sampai keluar dari kelompok mayoritas tadi itu. Dalil yang biasa digunakan Gus Bah, innallaha la yajma'u ummati aw qala ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala dhalalatin wa yadullahu ma'al jamaah wa man syadda ilanna. Jadi kalau terpaksa terjadi konflik di antara kita sesama umat Islam, kata Gus Bah, cobalah ikut atau bergabung atau stay sesuai dengan pendapat mayoritas umat Islam. Nah, kalau dalam konteks Indonesia, mayoritas tentu bisa mengikuti keputusan Majelis Ulama Indonesia yang pertama. Juga bisa mengikuti keputusan organisasi yang mayoritas, tidak tahulah organisasi A dan organisasi B. Jangan sampai ikut organisasi yang minoritas, yang kecil-kecil ini nanti yang bikin ribut. Tetapi masalahnya yang kecil-kecil ini pun punya dalil, yaitu saya memang bukan mayoritas, tapi saya adalah ma'ana alaihi wa ashabi, orang-orang yang mengikuti apa yang diikuti Rasul dan apa yang diikuti oleh para sahabat. Jangan sama kuat adu dalil tuh. Yang kelima yaitu jangan sampai meninggalkan sholat. Jadi apapun yang terjadi, konflik apapun yang terjadi di antara kita sama umat Islam, maka sholat jangan sampai ditinggalkan. Salah satu dalilnya misalnya awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholatu wa in saluhat saluha lahu sairu amalihi wa in fasadat sairu amalihi. Amalan pertama seorang hamba yang akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, maka baik pula seluruh amalannya. Namun jika rusak sholatnya, maka rusak pula seluruh amalannya. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat, dan dia dari Anas bin Malik. Status hadis ini sahih. Anda bisa melihat hadis ini dalam kitab Al-Jami' Shahir karangan Imam Suyuti, hadis nomor 2818. Nah, jadi saya ulangi lagi, menyikapi potensi konflik yang mungkin ada sesama kita umat Islam di Indonesia, apalagi ini menjelang pilpres nih, mulai anget kira gitu. Maka Gus Bah itu menyarankan 5 hal. Tentu ini yang saya kumpulkan dari berbagai ceramah-ceramah Gus Bah di dunia itu. Yang pertama, jangan mengkafirkan orang lain, atau jangan mengkafirkan kelompok lain. Udah, kalau harus berkata, udah kita sifati saja kelompok yang berbeda atau aliran yang berbeda kita sesuai dengan pengakuan mereka. Mereka mengaku Aswaja, udah kita katakan Aswaja. Mereka mengaku Wahabi, udah kita katakan Wahabi. Gak usah katakan kafir. Mereka mengaku Syiah, ya udah kita katakan Syiah. Mereka mengaku Khawarij, ya udah kita katakan Khawarij. Kira-kira begitu. Yang kedua, jangan sampai saling bunuh. Karena nanti akibatnya kalau saling bunuh, kacau di dunia, kacau di akhirat, kemungkinan juga ya begitu. Ada sebaris yang mengatakan idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar. Qala fama balul maqtuli ya Rasulullah. Kalau 2 orang muslim bertemu kemudian akan saling bunuh, maka baik yang dibunuh maupun yang membunuh dua-duanya di neraka. Sahabat pertama ya Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh saya tahu kalau karena dia membunuh dia layak masuk neraka. Tapi kalau yang dibunuh kok gimana masuk neraka juga? Kata Rasulullah,
sebenarnya yang terbunuh ini juga mentalnya adalah mental pembunuh. Jadi dua-dua sama-sama mental pembunuh. Begitupun kelompok ini, mentalnya jangan mental pembunuh lah, jangan mental penjati. Yang ketiga, jangan sampai menuduh zina. Karena kalau kita menuduh zina, nah otomatis yang lain, salah satu di antara kita nanti akan disalahkan. Terus kena hukum. Yang keempat, jangan sampai keluar dari kelompok mayoritas. Rasulullah mengatakan, yadullahi ma'al jamaah. Berkah Allah itu di mana sih? Berkah Allah itu ada di kelompok mayoritas. Berkah Allah itu ada di mana sih? Ada di jamaah. Dan waman syadda ilan nar. Kalau yang dia mengikuti minoritas, maka dia berjalan ke neraka. Tetapi yang minoritas ini punya hadis tandingan, wa ma'ana alaihi hasabi. Jadi dua-duanya sebetulnya masih punya potensi sama-sama benar. Yang kelima, jangan sampai meninggalkan sholat. Karena dengan sholat kita baik, insya Allah yang amal yang lainnya jadi baik. So, kesimpulannya, apapun aliran yang kita anut, apapun yang orang tuduhkan kepada kita, tetapi satu, kita tetap sama-sama saudara satu Islam, saudara-saudara satu Indonesia, sama-sama saudara yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Satu saudara itu orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan asari sujud itulah kita akan menolak neraka sehingga enggak mau tuh membakar kita. Allahumma amin. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa hidup berdampingan di Indonesia meskipun bermacam-macam aliran, bermacam-macam paham, tapi kita tetap bersaudara dan bekerja sama. Kan gitu. Wallahu muwafiq bil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.